Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Selalu sehat ya. Oke, dalam kali ini bersama Bu Puji kita akan belajar tentang matematika. Oke, sudah siap semua? Sebelumnya Ibu mau ngasih semangat dong, agar nanti saat pembelajaran matematika berlangsung semua dapat memahami materi apa yang Ibu sampaikan ya. Oke. Kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, dan pagi. Oke. Ibu mulai ya. Selamat pagi, 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 pagi. Oke. Nah, sebelum memasuki materi juga, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberi kemudahan, senantiasa diberi keberkahan dalam ilmu kita. Baik, langsung saja berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Karena materi hari ini kita adalah tentang matematika. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa dari matematika? Oke. Di sini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, operasi hitung itu kan ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian. Nah, masing-masing itu mempunyai sifat masing-masing. Nah, dari kesemua itu mempunyai sifat masing-masing. Itu yang pertama. Oke. Bisa dipahami dulu ya. Yang pertama yaitu distributif. Nah, distributif ini sama halnya dengan penyebaran. Distributif sama dengan atau penyebaran. Nah, contohnya misal nah, ini kan contohnya ya. 2 kali 4 ditambah buka kurung 2 kali 4. Nah, ini nanti tuh hasilnya sama dengan caranya 2 kan sama angka sama. Saya menggunakan 2 spidol ya biar lebih enak. Karena di sini sama-sama angka depannya adalah 2 dan ini adalah 2, maka bisa kita tulis angka 2 di sini. Kemudian angka 4 dan angka 4 kita taruh berarti dikali 2 dikali kemudian 2 kali 4. Nah, maksudnya gimana? Jadi bilangan 2 kali 4 ini diulang sebanyak 2 kali. Benar kan? 2 kali 4 ini diulang sebanyak 2 kali. 2 kali 4 ditambah 2 kali 4 berarti sebanyak 2 kali. 1 kali dan ini yang kedua kalinya. Gitu ya. Kemudian misalnya lagi contoh
2 kali 4 sama dengan 8. Berarti 2 kali 8 hasilnya 16. Nah, kan sama gitu ya. Kemudian di sini kita kan hasilnya sama, sudah sama seperti ini. Jadi tinggal kita hitung 4. Kita selesaikan dulu operasi hitung yang ada di dalam kurung. 5 tambah 4 sama dengan 9. Berarti 4 dikali 9 sama dengan 36. Jadi seperti itu, oke? Nah, kalau misalnya sudah sama seperti ini, ya sudah, tinggal kita selesaikan yang ada di dalam kurung, kemudian kita kalikan angka yang ada di depannya. Kalau misalnya hanya sama seperti ini, kita bisa menjabarkan seperti ini terlebih dahulu, atau dengan ini kita bisa secara langsung. Misalnya 2 kali 4 adalah 8 ditambah 2 kali 4 juga 8. Hasilnya sama. Hasilnya adalah 16. Kan sama. 16. Kemudian sudah ya. Di sifat yang kedua ini kita akan bertemu dengan sifat yang bagaimana, sudah paham kan ya? Jika ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Jadi kita lanjut dulu di operasi hitung yang kedua. Sifat yang kedua yaitu komutatif atau pertukaran. Oke, jadi di sini pertukaran itu untuk operasi hitung pengurangan itu tidak berlaku. Jadi hanya bisa digunakan karena nanti kalau pengurangan hasilnya itu minus. Jadi ini bisa digunakan untuk penjumlahan dan perkalian. Misalnya 12 ditambah 3 hasilnya kan 15. Nah, ini nanti bisa dibolak-balik, bisa ditukar gitu maksudnya. Jadi angka 3 ini nanti bisa di depan, atau angka 12 ini nanti pindah ke sini. Jadi bisa 3 ditambah 12 hasilnya sama, ya kan? Hasilnya sama 15, hasilnya juga sama dengan 15. Kalau misalnya perkalian berarti gini, 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian kita balik lagi, angka 4 kita taruh di depan dan angka 5 kita taruh di depan, angka 4 kita taruh di belakang. Nanti juga hasilnya sama. Buktikan 5 kali 4 hasilnya sama 20. Sama. Itu. Kalau misalnya pengurangan, kita
buktikan pengurangan tidak berlaku dalam dalam operasi itu, dalam sifat-sifat ini. Misalnya 12, 3 ini saya kurangi, 3 dikurangi 12, nanti hasilnya minus 15 gitu. Jadi tidak bisa digunakan di operasi hitung pengurangan. Oke. Jadi pertukaran ini hanya ditukar tempatnya. Ini pindah ke depan, kemudian ini pindah ke depan. Ditukar sebanyak apapun bilangannya, yang penting nanti hasilnya itu sama. Jika di awal ini memang hasilnya 15, maka di akhir ini ketika dibalik hasilnya juga harus 15, begitu ya. Oke. Kemudian sifat yang terakhir yaitu asosiatif atau pengelompokan. Oke. Atau pengelompokan. Nah, di sini saya punya contoh. Nah, dikelompokkan. Jadi hasilnya itu hampir sama dengan sifat yang distributif, hanya saja itu nanti berbeda. Misal ini jika dijumlah hasilnya juga akan sama dengan hasilnya juga nanti akan sama. Jadi kita selesaikan dulu. Jika ini tadi itu berarti nah, hasilnya hampir sama kan, asosiatif dengan penyebaran yang ini. Akan tetapi ini kita selesaikan dulu seperti cara yang tadi saya sudah gunakan. Berarti kita selesaikan dulu bilangan yang ada di dalam kurung. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan angka 4. Hasilnya kan 9. Kemudian angka 2 ini langsung kita tarik saja ke sini. Tinggal kita selesaikan. Angka 3 ditambah 4 sama dengan 7. 2 tambah 7 sama dengan 9. Oke, sama. Jadi hasilnya ini harus sama dengan ini. Meskipun ini terlihat berbeda angkanya, akan tetapi hasilnya sama. Oke. Jadi boleh kita selesaikan dulu angka yang ada di dalam kurung, kemudian kita tulis di sini, kemudian kita ambil angka yang terakhir ini plus 4, kita taruh di sini. Jadi 5 ditambah 4 sama 9. Sama halnya juga dengan ini. Jika ini tidak ada kurungnya, kita bisa langsung masukkan ke hasilnya. Dan hasilnya ini kita bisa langsung tambahkan di hasilnya setelahnya. Hasilnya sama 9. Oke, langsung kita coba pada soal yang ada di buku.
terlebih dahulu. Di situ sudah ada tabelnya juga kan. Jadi susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Jadi di dalam buku itu sudah ada tabelnya ya. Perusahaan dengan jumlah susu per bulan. Di perusahaan A ada berapa? 5 perusahaan ya. A, B, di perusahaan yang A itu kita dapati jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya adalah 1.200 kotak. Sedangkan di perusahaan yang B kita dapati 3.000 kotak. Di perusahaan C ada 4.800 kotak. Di perusahaan D 3.200 kotak. Di perusahaan E ada 2.200 kotak. Nah, di situ pertanyaannya, mari kita jawab bersama-sama. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kotak yang paling banyak setiap bulannya? Jadi kita lihat angka yang paling banyak dulu. Angka yang paling banyak di sini itu angka yang paling besar ya. Itu ada 4.800. Kemudian ada 3.200, baru 3.000, kemudian 2.200 dan 1.200. Berarti posisi 4.800 ini merupakan bilangan terbesar dari kelima ini. Jadi 4.800 menduduki posisi yang pertama, kemudian 3.200 posisi kedua, dan 3.000 posisi ketiga, 2.200 posisi keempat, dan 1.200 posisi kelima. Jadi kita bisa tahu perusahaan mana yang susu menghasilkan susu kemasan kotak yang paling banyak setiap bulannya, yaitu jawabannya adalah ya benar, dari perusahaan ini terbanyak karena memang jumlahnya adalah sangat banyak itu. Kemudian susu perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak yang paling sedikit tiap bulannya bisa kita lihat dari tingkatan yang pertama sampai tingkatan yang tertinggi, tingkatan yang kelima, yaitu adalah 1.200. Sehingga di perusahaan A ini merupakan penghasil
sedikit, paling sedikit. Ini ya. Oke, kalau misalnya kita jumlahkan dari jumlah susu yang terbanyak dengan susu yang paling sedikit, berarti kita jumlahkan dari 4.800 ini, kita tambahkan misalnya dengan yang paling sedikit adalah 1.200, kita total 8 tambah 2 sama dengan 10, menyimpan 1, 4 tambah 1 sama dengan 5, ditambah dengan simpanannya ini adalah 1, berarti 6.000. Jika digabungkan, kalau misalnya ini semua digabung juga boleh, misalnya perusahaan A dan perusahaan B, berarti 1.200 ditambah dengan 3.000, atau perusahaan B dengan perusahaan D berarti 3.000 ditambah 2.200 gitu ya. Atau lagi perusahaan C dengan perusahaan B berarti 3.000 ditambah 4.800. Oke, seperti itu ya adik-adik. Bagaimana? Mudah dipahami atau masih bingung? Bingungnya di sebelah mana? Bisa ditanyakan. Jika memang sudah paham, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat pelajaran kali ini dan membawa keberkahan bagi kita semua. Baiklah, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan, hari ini tidak ada tugas ya. Untuk minggu depan akan saya jelaskan lagi tentang materi ini. Jika kemungkinan ada yang belum paham atau mungkin ada tambahan tugas untuk minggu depannya, kita lihat minggu depannya saja ya. Oke, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan memulai pembelajaran yang kelima. Nah, pembelajaran pada hari ini itu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama adalah bernafas. Nah, apa sih bernafas itu, Bu Guru? Bernafas itu adalah proses menghirup udara, kemudian dikeluarkan. Itu adalah bernafas. Nah, setiap makhluk hidup itu berbeda-beda bernafasnya. Ada yang bernafas menggunakan paru-paru, contohnya manusia. Kalau ikan bernafasnya menggunakan insan dan lain-lain. Kemudian ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Nah, makhluk hidup itu tandanya itu bergerak, seperti manusia itu berjalan ke sana kemari, kemudian mengambil sesuatu, itu namanya bergerak. Kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan. Nah, untuk bertumbuh makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan itu adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Nah, apa sih Bu Guru makanan yang bergizi itu? Makanan yang bergizi itu yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna, seperti
seperti ada susu, ada lauk pauk, seperti ikan, daging, kemudian ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, kemudian ada makanan pokok seperti nasi atau roti, seperti itu. Nah, jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan makanan. Kalau kita makan makanan yang tidak bersih, maka itu akan mempengaruhi pertumbuhan kita. Nah, gimana sih Bu Guru caranya agar menjaga makanan itu tetap bersih? Seperti jika kita punya makanan yang tidak dimakan, harusnya itu ditutupi terlebih dahulu agar tidak dihinggapi oleh lalat atau hewan lainnya. Karena makanan yang tidak ditutupi itu akan menjadi tempat lalat untuk bertelur, sehingga menjadikan makanan tersebut menjadi kotor. Nah, itu tidak baik buat pertumbuhan kita. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya adalah pembelajaran yang kelima dengan mata pelajaran PPKN yang berjudul Pentingnya Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih Bu Guru bersyukur itu? Bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Contohnya, seperti sebelum dan sesudah makan, kita harus berdoa terlebih dahulu, karena itu merupakan sikap bersyukur kepada Allah. Nah, sikap bersyukur itu merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang ke-1 atau yang pertama. Nah, sila Pancasila yang pertama itu apa? Ayo. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Pancasila kan ada 5, apa saja? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kita harus senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya yang tadi, sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian sesudah makan kita juga harus berdoa terlebih dahulu. Seperti itu ya anak-anak. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.